Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Desi kangen nih sama kalian. Tapi Kak Desi pengen tahu nih, waktu di rumah sama main sama teman-teman masih jaga jarak nggak? Ya, kita harus tetap jaga jarak ya, terutama pakai masker, kemana-mana harus pakai masker. Oke? Yes, anak pinter, anaknya Tuhan. Oke, sekarang kita mau ibadah, duduk yang manis, jangan sambil lari-larian, jangan sambil makan, apalagi main gadget terus tidur-tiduran. Stop! Ya, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Duduk yang manis, ikuti ibadahnya. Saatnya pujian, kita memuji. Saatnya kita mau menyembah, kita sembah Tuhan. Saat firman Tuhan, kita duduk tenang dan dengarkan firman Tuhan. Mama papa silakan dampingi anak-anaknya. Dan setelah selesai khotbah, tanyakan isi khotbah tersebut biar anak-anak tetap mengingat apa firman Tuhan tersebut. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti sehat dong Kak Ayu. Kak Dela apa kabar? Baik. Kalau Kak Ayu? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita nih adik-adik. Betul. Persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Kita sama-sama buka hati kita. Angkat tangannya untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan yang dari awal. Adik-adik ambil sikap yang serius, sikap yang fokus menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami akan beribadah sekolah minggu. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa nih yang semangat untuk memuji Tuhan? Kadela semangat gak? Semangat dong. Kadela aku mau nanya sebelumnya. Kadela tahu gak tanah Kanaan itu apa? Tanah perjanjian dong, Kayu. Betul. Gimana kalau kita sekarang sama-sama ke tanah Kanaan, Kak? Ayo, Setuju? Setuju Ayo banget. adik-adik, jangan lupa bangkit berdiri ya. Kita akan berjalan ke tanah Kanaan bersama-sama. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari Kak, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Ku melompat Kak, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Ku tertawa hahaha ke Kanaan, hahaha ku tertawa hahaha ke Kanaan, ku tertawa ke Kanaan, ku tertawa sampai ke Kanaan, ku tertawa ke Kanaan, ku tertawa sampai ke Kanaan, ku tertawa ke Kanaan, ku tertawa sampai ke Kanaan. Ayo tepuk tangan dong adik-adik. Ayo siapa nih yang mau ikut sama Kak Dela? Mau kemana Kak? Kita basmi iblis-iblis. Oke Kak, siapkan pedang kita Kak. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa Kak? Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi dong. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, udah mulai capek belum nih adik-adik? Belum
dong Kak? Pasti masih semangat? Minggu depan ya kita mulai lagi. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan, kita angkat pujian, ku buka hati. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita angkat pujian dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ayo angkat tangannya adik-adik. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan Tuhan firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak percaya dimanapun adik-adik berada, adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah adik-adik, siang hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik mau dengar? Ayo yang mau dengar, sekarang kita duduk yang tenang. Kita mau fokus mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Adik-adik sudah siap? Hebat. Mari kita dengarkan cerita firman Tuhan siang hari ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri
masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Adik-adik semua sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Luar biasa bukan cerita firman Tuhan hari ini? Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan mengenai Nabi Elia ini, kita dapat belajar ketika adik-adik merasa takut, adik-adik berseru kepada Tuhan Yesus. Melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita menurut waktunya Tuhan. Amin adik-adik. Tetap sehat selalu, jaga kebersihan adik-adik di rumah. Kalau keluar jangan lupa menggunakan masker ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.